Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa ahdukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga seluruh ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menjaga hal-hal yang bisa membatalkan apa yang sudah kita kumpulkan dari pahala kebaikan yang kita lakukan. Sebab pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita menjelaskan beberapa hadis tentang ibadah salat yang kita lakukan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa yang kita lakukan dalam salat itu sendiri. Dan juga bisa menyebabkan salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang kita lakukan di luar salat yang bisa membatalkan, bahkan bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Wal iyadu billahi min dzalik. Nah, pada kesempatan ini kembali saya ingin membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yang menjelaskan tentang salat yang bisa meruntuhkan amal kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Buraidah Ibnul Husayb Al-Aslami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka
salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, tentu dengan sengaja ya, maka runtuhlah amalnya. Hadis ini menurut penjelasan ulama, karena ulama itu terbagi 3. Ada yang mutasyaddid, tegas, keras. Ada yang mutawassit, ada yang mutasahhil. Yang keras mengatakan, dengan hadis ini difahami bahwa orang yang meninggalkan salat asar kafir. Yang mutasahhil mengatakan tidak kafir, tapi pahala yang dia seharusnya dapatkan pada hari itu gugur semua. Ya tentu kita ketika mendapatkan penjelasan seperti ini, ya kalau setiap hari meninggalkan salat asar, berarti setiap hari tidak ada pahala yang bisa kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang biasa menjadi penyebab seseorang meninggalkan salat asar? Banyak. Di antaranya aktivitas duniawi yang terkadang meninabobokan kita, melalaikan kita untuk melakukan ibadah yang sangat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu ini, dan terkhusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala was salatil wusta, salat yang pertengahan. Dan mu'dhamul ulama mengatakan bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Salat asar. Nah, kelalaian yang bagaimana yang biasa membuat kita tidak melakukan salat asar, atau melakukan padahal sudah bukan pada waktunya. Dan ini penting untuk kita ingatkan, sebab masih ada sebahagian besar dari saudara-saudari kita yang menganggap bahwa salat asar itu sampai terbenam matahari. Padahal tidak. Disebutkan dalam bab al-mawaqit, mawaqit shalah, waktu-waktu salat, dan sudah pernah kita jelaskan ini, bahkan pakai papan tulis, bahwa waktu salat subuh itu mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari, bukan sampai zuhur. Sampai terbit matahari. Jadi kok mau kok nih matahari nasoe, syapu nih waktu subuh. Nah, banyak di antara saudara kita yang baru sholat subuh ketika matahari sudah nampak. Alhamdulillah. Nah, sholat zuhur mulai dari zawal asyams, maksud zawal asyams mulai condong ke barat, meskipun bayangan di sebelah timur. Jadi kalau kita mau mengukurnya adalah ya pakai tiang misalnya. Kalau tiang itu sudah ada bayangannya di sebelah timur, berarti mataharinya sudah condong ke barat. Itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum ada bayangannya, berarti matahari pas di atas benda itu, belum boleh sholat, bahkan terlarang. Kalau masih di sebelah barat bayangannya, berarti matahari masih ada di sebelah timur, belum masuk waktu.
Nah, sementara kita mengetahui syarat sahnya salat itu masuknya waktu. Jadi jangan bilang, cedek man. Saya pernah di salah satu masjid. Banyak jamaah. Mana adik di mana? T10 nih 2. Itu patokannya T10 nih 2. Padahal waktu salat atau waktu masuknya waktu zuhur pada waktu itu jam 12:10. Belum masuk. Ya kok dibangi dan langsung salat, belum masuk waktu, tidak diterima, tidak sah. Nah, sampai kapan? Sampai bayangan benda itu sama dengan bendanya. Hina yakunu dhillu syai'i mithluhu. Sampai bayangan benda itu seperti bendanya. Nah, otomatis setelah masuk seperti itu, masuk waktu asar. Jadi kalau sudah habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Nah, sampai kapan? Sampai yakunu dhillu syai'i mithlaihi. Sampai bayangan benda itu 2 kali lipat dari bendanya. Dalam hadis ini tidak disebutkan ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari, tidak. Sampai bayangan benda itu sama dengan bendanya. Ya, 2 kali lipat dari bendanya. Berarti masih ada mataharinya. Masih bercahaya, masih bersinar. Bayangannya masih kelihatan benda. Nah, ini terkadang masih tinggi matahari. Ya, ditunda-tunda, cinampok. Padahal sudah bukan waktunya. Nah, sholat maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq ahmar, sampai hilangnya rona merah di sebelah barat. Ya, kalau sudah hilang zana, maka sudah masuk waktu isya. Sampai kapan? Sampai pertengahan malam, bukan sampai subuh waktu isya. Nah, memang ulama membagi ya, waktu-waktu sholat yang disebutkan tadi itu, ada yang disebut dengan waktu afdal, awal waktu. Ada waktu ikhtiar, waktu memilih, mau melakukan di awal, mau melakukan pertengahan, mau melakukan di akhir waktu. Dan ada yang disebut waktu ittirar, terpaksa. Bahkan ada waktu uzur. Waktu uzur ya, sudah keluar waktunya, baru sholat karena uzur. Dan ini penting untuk kita ketahui, sebab kalau tidak kita mengetahui ya, waktu-waktu sholat itu bisa jadi kita melakukan belum pada waktunya, atau kita melakukan sudah keluar dari waktunya. Nah, saya kembali kepada hadis tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar karena kelalaian, keasikan bekerja, keasikan beraktivitas, lalu melakukannya bukan pada waktunya lagi. Maka kalau kita mengambil pendapat ulama yang teringan saja, jangan yang keras-keras itu, bahwa kafir, atau yang teringan yang dimaksud batal semua apa yang dia lakukan pada hari itu, kosong, tidak ada nilainya, tidak ada pahala. Padahal mungkin banyak yang kita lakukan pada hari itu, bukan hanya sholat. Mungkin kita membantu orang, kita bersedekah, kita banyak yang bisa kita lakukan pada setiap hari. Nah, kalau
meninggalkan salat asar, kalau kita mengambil pendapat yang teringan, batal semua yang satu hari itu. Apalagi kalau kita mengambil yang keras. Yang keras mengatakan kafir karena meninggalkan salat dengan sengaja, itu kekafiran. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pemisah, pembeda antara orang Muslim dengan orang musyrik atau kafir itu adalah meninggalkan salat. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Itu yang memisahkan dia muslim atau bukan muslim. Karena ada juga orang yang berat mengatakan kafir gitu. Jangan bilang kafir lah, non muslim. Padahal Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selain muslim kafir. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Jadi kau kata mengaku selen adekna sempaja, dekna gaga bedaan. Si bawa kafir. Tidak ada pemisah sudah. Tidak ada pembeda lagi antara dia dengan orang kafir. Kalau dia sudah meninggalkan sholat. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengembalikan itu? Menyampaikan kepada orang-orang yang terkadang dilalaikan oleh aktivitas kesehariannya, melakukan sholat. Bukan tidak melakukannya, melakukan, tapi bisa jadi dia melakukan sudah bukan pada waktunya. Padahal tidak ada uzur, tidak terpaksa. Nah, salah satunya adalah mengingatkan kepadanya bahwa salat asar dan salat subuh itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, bahkan disebutkan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Dakhala jannah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu ruginya, sehingga Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan salat asar, maka runtuh amalnya. Padahal keutamaannya luar biasa. Menjaga salat subuh dan salat asar itu adalah salah satu jalan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya aja atas sempaja loro, ya atas sempaja mengaribi, ya naro dua air. Tidak juga. Jaga semua. Terkhusus ini. Bahkan lebih khusus lagi salat asar. Salat asar yang disebut oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, wassalatil wusta. Salat yang pertengahan. Yang ulama mengatakan salat pertengahan adalah salat asar. Nah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lan ilayali jannara. Kalau tadi dakhalal jannah, dia masuk surga, di sini tidak akan tersentuh api neraka. Tidak tersentuh api neraka. Siapa itu? Man shalla, siapa yang salat qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Salat apa sebelum terbit matahari? Salat subuh. Sebelum terbenam matahari, salat asar. Sama dengan ayat hadis yang pertama tadi, yang disebutkan bahwa man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Teks hadis yang kedua, lan yali jannah,
tidak akan tersentuh api neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari, yakni sholat subuh. Kalau di penjelasannya disebutkan al-fajra, karena ada, kalau yang disebut salal bardaini, ada penjelasannya. Al-bardan, sholat yang disebut dua waktu dingin itu adalah as-subh wal isya, al-asr, sholat subuh dan sholat asar. Kalau di sini penjelasannya al-fajra wal asr, sholat fajar. Kenapa disebut sholat fajar? Karena waktu subuh mulai terbit fajar. Sholat fajar, mulai terbitnya fajar sampai terbit matahari. Jadi kalau sudah terbit matahari bukan subuh lagi. Disebutkan ini qabla tulu'il asy-syams, sebelum terbitnya matahari. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita melihat saudara-saudari kita yang karena aktivitas kesehariannya terkadang membuat dirinya lupa itu. Padahal apa yang dia lakukan itu belum tentu bisa menyelamatkan, bahkan belum tentu bisa mendapatkan kebahagiaan dunianya. Belum tentu. Nah, terkadang lebih mendahulukan itu daripada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang demi keasyikan, demi kesenangan, demi kebahagiaan yang semu yang belum tentu dia dapatkan itu, sehingga dia meninggalkan ini. Padahal sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan tersentuh api neraka orang yang melakukan sholat sebelum terbenamnya matahari. Kemudian yang terakhir, sehingga ini juga tidak bisa kita sepelekan, sholat isya dan sholat subuh yang dua waktu ini yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat berat bagi orang munafik. Sehingga agar kita bisa terhindar dari kelalaian melakukan sholat ini, Nabi memberikan dorongan, motivasi untuk kita bisa melakukannya. Jangan melalaikannya. Man shallal isya fi jamaah, siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah, kana kaman shalla al-laila nisfahu, maka dia sama dengan orang yang melakukan sholat separuh malam. Siapa yang bisa sholat separuh malam? Kita terkadang dikasih waktu paling 5-10 menit sudah cukup. Nah, ini sholat isya berjamaah itu jaminan sama dengan orang yang sholat separuh malam. Nah, kemudian kalau besoknya dia sholat subuh, lanjutan hadis mengatakan man shalla subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kana kaman shallal laila kullah, maka dia sama dengan orang yang sholat seluruh malam. Tapi itu syaratnya, sholat isya berjamaah, besoknya sholat subuh berjamaah, sama dengan orang sholat semalam suntuk satu malam. Siapa yang bisa melakukan ini? Dan jaminan ini adalah dorongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa melakukan itu, sehingga kita terhindar dari menyia-nyiakan, apalagi meninggalkan. Tapi itulah saya kemarin menjelaskan ke santri, kenapa sholat ini berat? Karena jaminannya surga. Jaminannya surga. Khususnya yang kedua tadi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Syaitan sangat tidak suka, syaitan sangat benci terhadap Bani Adam yang akan mendapatkan surga itu, sehingga dia berusaha betul bagaimana supaya dia tidak sholat subuh, bagaimana supaya dia tidak sholat asar, dengan berbagai alasan, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang melalaikan.
Ya mungkin ada orang tidak tidur malam, tapi melalaikan sholat subuh. Kenapa? Karena ada aktivitas yang mengasihkan yang membuat dia lewat sholat subuh. Nonton misalnya ya, nonton. Terkadang ada sayang ini kalau dilewatkan. Berjam-jam nunggu sebelum main. Nanti pada saat main sampai lewat sholat subuh, sudah kelihatan matahari baru selesai. Beralasan darurat ini. Kalau tidak dinonton, sayang, kasihan. Ini namanya darurat. Kalau tidak nonton mati gitu. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk selalu menjaga, jangan sampai dilalaikan oleh segala hal yang bisa melalaikan, terkhusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan yang memang suka melalaikan orang-orang agar terhindar dari mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan sebelum kita tutup kembali, kami mengajak seluruh jamaah untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan saudara dan saudari kita baik yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala atau yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Terkhusus saya menyampaikan permohonan dari saudara kita Pak Haji Yasir yang kemarin diperiksa oleh dokter dan hasilnya nanti hari ini disampaikan apakah harus dioperasi atau tidak dioperasi, dan kita berharap mudah-mudahan tidak dioperasi, ya hanya dengan obat bisa menghilangkan itu. Sehingga kemarin saya diminta untuk meruqyah juga sebahagian, tapi karena kesibukan saya tidak melakukan itu karena saya khawatir mengganggu ya istirahat beliau, karena saya melihat chatnya nanti jam 10:30. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan diri kita dan mendoakan saudara dan saudari kita baik yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala atau yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang diuji berupa penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada dirinya dan kepada keluarganya, dan memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan mengangkat penyakitnya, dan semoga kesembuhan itu lebih memantapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Dan kepada kita semua yang masih diberi kesempatan hidup dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa kehidupan dan kesehatan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Oleh karena itu, sebelum nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan dan kesehatan yang diambil oleh pemiliknya, maka gunakanlah dengan sungguh-sungguh untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan itu menghadiahkan dan memberikan balasan yang terbaik berupa kebahagiaan hidup, baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.